Baik, mari kita mulai persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Bapak semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mulai dengan menaikkan pujian berkat kemurahan Tuhan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih berkat kemurahan-Mu, berkat kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau memberi kami napas kehidupan ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengikuti persekutuan doa pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang mengerti akan setiap pergumulan kami, jemaat-jemaat kami di pengharapan ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau memimpin kami, menyertai kami dan melindungi kami. Dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan pengampunan atas dosa-dosa kami yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan doa pagi hari ini ya Tuhan, baik puji-pujian kami, doa syafaat kami, terlebih firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati Mbak Dwi ya Tuhan, hikmat Tuhan menyertai Mbak Dwi sehingga apa yang keluar daripada mulutnya ya Tuhan semuanya datangnya daripada-Mu. Kami membuka hati kami ya Tuhan, menerima firman Tuhan itu dengan sukacita sehingga firman itu tertanam di dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pagi hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Dwi, kita nyanyikan Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil.
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami serahkan kepada Mbak Dwi. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, yang dengan penuh kasih telah menyertai kami dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih untuk puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu itu Tuhan akan mendatangkan kekuatan iman bagi kami. Saatnya kami bersama-sama akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya waktu ini Tuhan kuasai sehingga hati dan pikiran kami tertuju kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, buka hati dan pikiran kami, dan kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan bersama dari firman Tuhan yang kita ambil dari Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 6. Keluaran 19 ayat 1 sampai 6, kita bisa membacanya. Bagi yang punya TP2 silahkan, menggunakan TP1 juga silahkan. Saya akan membacanya dari TP2, tidak terlalu banyak perbedaannya ya. Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Pada tanggal 1 di bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, mereka tiba di padang gurun Sinai, lalu berkemah di padang gurun itu. Di sana orang Israel berkemah di depan gunung itu. Lalu Musa naik menghadap Allah
Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bapak Ibu, saya memberikan tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi harta kesayangan Allah. Kalau di dalam TB2 dituliskan menjadi milik kesayangan Allah. Nah, setiap kita tentu memiliki benda atau barang yang menjadi kesayangan kita. Entahkah karena barang atau benda itu memiliki nilai historis tersendiri bagi kita, misalnya mengingatkan kita pada masa kecil kita atau hal lain. Walaupun mungkin harganya tidak seberapa, tetapi karena ada nilai tersendiri menurut pandangan kita, maka kita menjadikannya sebagai benda atau harta kesayangan di antara benda-benda lain yang kita miliki. Atau karena ketika kita mendapatkan barang tersebut atau untuk mendapatkan barang tersebut, kita harus betul-betul memperjuangkannya, rela melakukan apapun agar kita berhasil mendapatkan. Misalnya kita menginvestasikan waktu untuk mencari dan menginvestasikan dana yang lebih untuk kita memperoleh benda atau barang tersebut. Nah, tentu kita akan menjadi merasa bangga setelah mendapatkannya dan barang tersebut kita jadikan menjadi harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Bagaimana kita memperlakukan barang kesayangan kita itu? Tentu kita akan berusaha untuk merawat, menjaga, melindungi, dan kita menaruh di tempat yang aman dan memastikannya supaya selalu ada dalam keadaan baik. Bahkan kita beri perhatian yang spesial, yang berbeda dibandingkan dengan barang-barang lain yang kita miliki. Menjadi barang atau benda kesayangan artinya barang atau benda tersebut sangat berharga dan sangat berarti bagi kita pemiliknya. Bahkan hati kita pun melekat pada barang atau benda kesayangan kita tersebut. Nah, bagaimana kalau yang menjadi harta kesayangan atau milik kesayangan itu adalah seseorang atau manusia atau sekumpulan manusia? Seperti yang kita baca di dalam Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 6 tadi. Nah, tentunya kita akan lebih-lebih lagi di dalam memperlakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa kita bagi Allah? Kita bisa melihatnya dari siapa Israel bagi Allah. Pasal 19 ayat 5 tadi dituliskan, kamu akan menjadi milik kesayanganku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milikku. TB2. TB1 mengatakan, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari lebih menegaskan lagi, tetapi kamu akan menjadi milik kesayanganku, khusus untuk diriku sendiri. Kitab Maleakhi 3 ayat 17 mengatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku pada hari aku bertindak. Firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya
yang melayani Dia. TB1 menegaskan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Nah, bagi bangsa Israel, ini adalah hal yang sangat menggembirakan. Dari mereka yang bukan siapa-siapa, suatu bangsa yang menjadi budak pekerja di tanah Mesir, menjadi milik atau umat kepunyaan Allah. Nah, tentu ini adalah suatu kebahagiaan yang tiada taranya. Segala sesuatu Allah yang menciptakan, dan semuanya adalah milik Allah. Di antara semua ciptaan Allah, dari sekian banyak bangsa, Allah mengkhususkan bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, dan menjadi harta kesayangan Allah, menjadi milik khusus Tuhan. Kepantasan pemilihan ini adalah berdasarkan hak dan kedaulatan Allah, bukan karena kebaikan bangsa Israel. Ia berdaulat dan berkuasa untuk memilih siapa yang dikehendakinya. Dalam Maleakhi 3 ayat 17 tadi dikatakan menjadi milik kesayanganku sendiri, itu dipakai untuk menjelaskan kepastian akan masa depan yang terjamin di dalam kendali Tuhan. Hal ini juga berlaku bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan dan yang mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita adalah Israel rohani, jadi kita adalah harta kesayangan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Umat kepunyaan Allah sendiri, TB1 menegaskan seperti demikian. Nah, itulah juga yang terjadi dengan diri kita. Allah memilih kita untuk menjadi umat kepunyaannya sendiri, yang artinya kita ini adalah milik khusus Allah, sebagai harta kesayangan Allah. Dia memisahkan kita dari dunia ini ke tempat yang khusus. Dia menjaga dan memelihara hidup kita dengan setia, dan Dia memakai kita di hadapan dunia sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang telah dilakukan oleh Allah terhadap harta atau milik kesayangannya ini? Keluaran 19 ayat 4 mengatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. TB1 menuliskan, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Kalimat kamu sendiri telah melihat berbicara tentang apa yang telah dikerjakan Allah bagi bangsa Israel. Betapa kuatnya tangan Tuhan menekan bangsa Mesir melalui tulah-tulah yang diberikan. Tulah yang menimpa bangsa Mesir. Tetapi Israel dilewatkan dari semua tulah itu. Dan yang terakhir, Allah menenggelamkan Firaun dan tentaranya di Laut Teberau. Semua itu merupakan perjuangan Allah untuk menundukkan bangsa Mesir dan umat Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir serta membawa mereka kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri untuk menjadi miliknya dan menjadi milik kepunyaan Tuhan yang berharga.
Lalu apa yang dilakukan Allah terhadap bangsa Israel sejak keluar dari tanah Mesir sampai dengan peristiwa dalam bagian yang tertulis ini? Mereka dilepaskan dari pengejaran Firaun. Tuhan mengubahkan air pahit menjadi manis di Marah. Tuhan menyediakan 12 mata air dan 70 pohon korma di Elim. Tuhan memberikan mana atau roti dari surga dan juga daging untuk mereka makan. Tuhan memberikan air minum di Masa dan di Meriba. Tuhan juga memberikan kemenangan terhadap bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Menuntun mereka dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Semua ini dilakukan Tuhan untuk memelihara, untuk memimpin harta kesayangan tersebut, untuk dibawa kepadanya. Ayat 4 tadi dikatakan, aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali. Atau aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Sebagaimana halnya induk Raja Wali menangkap anak-anaknya dengan sayapnya agar tidak terjatuh ketika mereka belajar terbang, demikian pula Allah memperhatikan Israel dan menuntun mereka. Bukan saja sampai ke Sinai, tetapi juga membawa kepada dirinya sendiri. Ungkapan ini menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada bangsa Israel, memelihara dan memenuhi semua kebutuhan mereka. Alangkah beruntungnya bangsa Israel mendapat pemeliharaan, mendapat perlindungan, dan mendapatkan berkat yang terbaik dari Tuhan, serta tangan Tuhan sendiri yang menuntun mereka. Peristiwa di mana Allah menampakkan diri kepada Musa merupakan momen yang menunjukkan betapa seriusnya rancangan Allah kepada bangsa Israel. Setelah melewati perjalanan fisik dan mental yang begitu berat, maka tibalah mereka pada waktu di mana Allah hendak meneguhkan rancangannya bagi bangsa Israel seutuhnya. Apa yang dilakukan Allah terhadap kita, yang adalah Israel rohani. Sebab kita ini pun adalah keturunan Abraham secara rohani. Sebagaimana Allah telah memperjuangkan Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir, maka Allah pun telah memperjuangkan kita dari perbudakan dosa dan dari kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, ia datang kepada miliknya, tetapi orang miliknya itu tidak menerimanya. TB1 menegaskan, ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang ke dalam dunia dalam wujud manusia Yesus Kristus untuk menjumpai milik kepunyaannya dan untuk memilikinya kembali. Namun sebagian besar menolaknya, tidak menerima dia, bahkan menghinakan dia, menolak dia. Nah, untuk kita, dia rela mati di kayu salib. Untuk kita, dia yang tidak berdosa harus dihukum secara terkutuk dan menjadi kekejian bagi banyak orang yang tidak percaya kepadanya. Begitu besar kasihnya dan pengorbanannya untuk kita. Hanya untuk memiliki kita kembali. Berita anugerah untuk kita, berita anugerah untuk milik kepunyaannya ini adalah setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perlakuan khusus yang diberikan Allah kepada milik kepunyaannya yang percaya kepadanya adalah tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita hidup dalam anugerah dan kebaikan Tuhan, serta pemeliharaan Tuhan yang sempurna.
Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk tetap menjadi harta kesayangan Allah atau menjadi milik kesayangan Allah, ada hal yang perlu kita perjuangkan. Ada hal yang penting yang harus kita lakukan. Kembali ke pasal 19 ayat 5. Dituliskan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan. Di dalam bahasa sehari-hari dituliskan, sekarang kalau kamu taat kepadaku dan setia kepada perjanjianku, maka kamu akan. Nah, ini adalah bagian yang harus kita penuhi. Selama 430 tahun bangsa Israel dijadikan budak di Mesir, tentu akan membentuk sifat dan karakter seorang budak. Tuhan tahu dampak dari perbudakan membuat mereka akan dengan mudah melanggar perintah Tuhan. Secara keseluruhan, sulit sekali bangsa Israel untuk memenuhi kedua persyaratan di atas. Mereka memiliki kecenderungan untuk melupakan firman Allah dan tidak setia terhadap perjanjian mereka dengan Allah. Walaupun mereka telah melihat sendiri kuasa dan pertolongan Allah dalam berbagai peristiwa, tetapi mereka mudah tergoda untuk berpaling kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Sehingga mereka sering membangkitkan kecemburuan Allah. Sejarah Israel menunjukkan bahwa mereka telah seringkali gagal untuk menjadi harta atau milik kesayangan Allah. Sehingga Allah sering membiarkan mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Dan puncaknya, akhirnya mereka mengalami pembuangan ke Asyur dan ke Babel. Firman Tuhan adalah sentral dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Tuhan selalu berfirman untuk menuntun hidup mereka. Sekalipun telah ada tertulis dalam perintah Musa, tetapi Tuhan juga sering mengutus para nabinya untuk menyampaikan firman-Nya yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Perbedaan antara mendengar dengan mendengar sungguh-sungguh. Kita sering mengatakan kalau kita menasehati seseorang atau menasehati anak kok dikasih tahu, diterima dengan telinga kanan, dikeluarkan dengan telinga kiri, ya, seolah-olah berlalu begitu saja, mengatakan iya tetapi tidak melakukan. Nah, itu mendengar. Kalau mendengar sungguh-sungguh itu ada tindakan, ada suatu perubahan. Harus ada perubahan hidup dari bangsa Israel, yaitu meninggalkan kehidupan yang tercela dan menjadi hidup kudus, sebab Allah adalah kudus. Sungguh-sungguh memperhatikan apa yang disampaikan Tuhan, dan sungguh-sungguh antusias menjalani hidup bersama Tuhan. Berpegang pada perjanjian Tuhan adalah tetap percaya, tidak akan goyah, dan tidak berubah setia. Berpegang teguh pada perjanjian Allah dan hidup dalam ketaatan penuh serta di dalam kesetiaan penuh kepada Tuhan. Contoh di dalam Alkitab, orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan dengan taat dan setia adalah Nuh. Nuh memegang perjanjian Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kesungguhan hati Nuh telah membuat dia dan keluarganya diselamatkan. Melalui kesediaan Nuh untuk membuat bahtera dengan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan masih harus menunggu 120 tahun lamanya sampai air bah itu datang. Waktu yang sangat panjang. Kita bayangkan ya, membuat bahtera, menunggu bah datang gitu sampai ratusan tahun. Lah itu tetangga kalau melihat kan menganggap Nuh itu orang yang tidak
tidak sehat pikirannya begitu ya. Bahkan mungkin Nuh sering diejek, sering dibully, tetapi Nuh tetap setia. Dia tetap konsisten untuk taat, setia, dan berpegang teguh pada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Demikian pula halnya dengan kita. Menjadi harta kesayangan Allah atau menjadi milik kesayangan Allah hendaknya merupakan impian setiap umat. Namun demikian, kita tidak bisa hanya berdiam diri saja. Agar kita bisa menjadi harta kesayangan Allah dan tetap terus menjadi harta kesayangan Allah, kita perlu berdiri teguh dalam firman Tuhan dan tidak mudah digoyahkan. Membaca dan mendengar firman saja tidaklah cukup, tetapi kita perlu melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Memiliki respon hati yang benar atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dengan hidup menurut kehendak-Nya. Hidup taat dan setia mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan karena memang ada harga yang harus dibayar, yaitu kita meninggalkan cara hidup kita yang lama dan tidak lagi hidup sama seperti dunia yang hidup atau yang dilakukan saat ini. Sebagai milik kesayangan Tuhan, marilah kita jalani kehidupan kita dengan kesetiaan dan kesungguhan untuk mengikutinya. Bukan lagi kehendak dan kemauan kita yang terutama, melainkan kehendak dan ketetapan Tuhanlah yang menjadi keinginan kita. Tujuan hidup kita bukan lagi untuk diri sendiri, melainkan bagi Tuhan dan untuk kemuliaan namanya. Seperti yang Tuhan sampaikan kepada Musa di padang gurun Sinai, bagian kita adalah taat dan setia. Taat kepada apa yang Allah firmankan dan selalu berpegang pada perjanjiannya. Maka kita akan tetap menjadi harta kesayangannya atau milik kesayangan bagi Tuhan. Kita yang bukan apa-apa, kita yang bukan siapa-siapa, dijadikan harta atau milik kesayangan Tuhan yang sangat Ia kasihi. Mengapa kita tidak melakukan apa yang Allah sukai dari kita? Sebab anugerah terbesar dalam hidup kita adalah ketika Allah mengambil kita menjadi harta atau menjadi milik kesayangan Tuhan dan menjadi milik kepunyaannya sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami yang bukan siapa-siapa, kami yang bukan apa-apa, tetapi Engkau ambil, Engkau angkat kami untuk menjadi harta kesayangan-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk anugerah terbesar ini di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk berpegang teguh, untuk mendengar sungguh-sungguh, dan untuk taat, dan untuk tetap setia, sehingga kami selama-lamanya akan menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya serahkan Bambang untuk melanjutkan. Terima kasih Mbak Dwi untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kami dengar, kami simpan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami lepas hari. Sebentar lagi kita masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian waktu yang tepat.
menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat GKM Pengharapan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya tentang Tuhan. Dialah berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, terus menyertai kami semua. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, tidak berubah, terima kasih.